Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Empre. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid, kasus terjemah Habib Jassim. Akhirnya terjemahan Al-Quran yang dilakukan Habib Jassim jadi juga terbit cetakan keduanya. Bacaan Mulia, penerbit Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta 1982, 891 halaman. Cetakan kedua itu terbit di sekitar hari ulang tahun Jassim yang ke-65, menjadi semacam hadiah ulang tahun baginya, mungkin sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Walaupun kenyataan tidak pernah ada masa seperti itu bagi orang seperti penerjemah yang satu ini, tentu juga suara yang menentang dan tidak menyetujui kerja Jassim itu juga akan berkumandang lagi. Walaupun tidak ada seramai dahulu, argumentasi demi argumentasi akan dilancarkan, mungkin sebagai besar pengulangan apa yang telah dilontarkan di masa lalu. Tapi masih belum jelas apakah akan mampu semua serangan atas bacaan mulia menahan beredarnya karya terjemah itu di tengah-tengah masyarakat. Yang menarik perhatian dalam kasus ini adalah konteksnya, menolak lembaga-lembaga agama yang telah mapan atau dasar alasan keagamaan yang bersifat formal ternyata tidak mampu menghentikan beredarnya sebuah karya yang dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai karya agama. Dengan kata lain, sesuatu yang secara keagamaan formal dinilai beling ternyata dapat merebut hati masyarakat. Adapun keberatan yang diajukan terhadap terjemahan Jassim itu menyangkut hal yang prinsip dipandang dari sudut pandang agama Islam. Secara umum, serangan dan keberatan dapat dibagi dua. Pertama, serangan yang meragukan kompetensi Jassim sebagai penerjemah, khususnya menyangkut kemampuan memahami Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab klasik. Jika kemampuan itu tak cukup, sahkah hasil terjemahan sebagai sesuatu yang secara formal bersifat keagamaan? Kedua, boleh atau tidakkah seorang yang secara formal tidak dididik untuk menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam melakukan kerja penerjemahan kitab suci Al-Quran? Di sini masuk pula sejumlah tuduhan yang menolak kepatuhan moral fitness Jassim pribadi untuk melakukan kerja keagamaan tersebut. Tadinya diharapkan akan terjadi perdebatan terbuka. Sejumlah forum yang akan melakukan dialog seperti itu bahkan telah dipersiapkan. Bahkan penulis kolom itu pun pernah dimintai oleh Koordinator Dakwah Islamiyah Kodi DKI Jakarta Raya untuk mempersiapkan sebuah makalah tentang masalah di atas. Sayang, semua harapan itu tidak terpenuhi sama sekali. Sebab pertama adalah karena tidak adanya perkenan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, lembaga pemerintahan yang disertai menyelesaikan masalah penerjemahan Al-Quran oleh Jassim itu. Alasan yang dibisik-bisikkan ialah kasus ini terlalu sensitif, bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya lalu diserahkan kepada sebuah tim peneliti tanpa diketahui apa yang diperdebatkan di dalamnya. Padahal masalah yang dipersoalkan sebenarnya menyangkut sejumlah hal yang sangat menarik untuk diketahui kejelasannya. Misalnya, bagaimana sesuatu yang indah secara manusiawi harus dihadapkan kepada sikap formal agama. Apakah
persyaratan formal yang harus dimiliki seorang penerjemah Al-Quran menentukan keabsahan setiap karya terjemahan kitab suci itu? Dapatkah dilakukan terjemahan tidak langsung atas Al-Quran tanpa penguasaan mendalam atas bahasa Arab? Adakah pengaruh moralitas dan perilaku pribadi seorang penerjemah terhadap sah atau tidaknya karyanya terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang dilancarkan terhadap Jazin? Sayang, lepaslah sudah peluang untuk memahami hal-hal tersebut secara mendalam. Padahal secara keseluruhan hal-hal itu dapat juga ditelusuri adanya dalam banyak kasus-kasus di bidang keagamaan, sebagaimana setiap kasus yang dipecahkan secara institusional belaka tanpa perhatian cukup kepada aspek intelektualnya, penanganan di bawah tangan atau bacaan mulianya, Habib Jazmin sebenarnya hanya menunda persoalan belaka. Kemudian hari, toh masih akan ada orang melakukan kerja penerjemah Al-Quran, bukan? Itulah tadi buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, kasus terjemah Habib Jazin. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Emre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.